Kembali lagi di channel Jago Listrik. Pernah ngalamin nggak teman-teman baru beli kulkas, baru aja setahun tiba-tiba kompresornya jebol atau TV LED mati total. Teknisi bilang ini kena listrik naik turun pak. Masalahnya bukan di barangnya teman-teman, tapi di listrik kita. Di Indonesia, terutama di daerah ujung jaringan dan kepulauan yang listriknya 450 sampai 900 VA, tegangan PLN itu jarang 220 volt stabil. Makanya kali ini kita akan bahas bukan jualan tapi pengalaman lapangan. Top 5 stabilizer listrik yang paling masuk akal dipakai di rumah versi Jago Listrik. Dan satu diantaranya, nomor 2, sering dianggap kecil tapi justru paling berbahaya kalau diabaikan. Kenapa stabilizer itu penting teman-teman? Banyak orang mikir stabilizer itu cuma buat TV, padahal motor listrik, kulkas, AC, pompa air itu paling sensitif sama tegangan. Tegangannya rendah maka arusnya naik, jadinya panas. Jika tegangan tinggi malah isolasinya yang jebol. Dan masalahnya lagi, kerusakan itu pelan-pelan, bukan langsung meledak. Makanya sebelum kita bahas merek, kita harus ngerti dulu nih cara kerja stabilizer. Pada video sebelumnya kita udah bahas jenis-jenis stabilizer dan cara kerjanya. Ada 4 jenis stabilizer: stabilizer relay atau AVR, stabilizer servo motor, stabilizer digital, dan stabilizer ferro resonan. Stabilizer relay atau AVR ini yang paling umum. Tegangan dijaga pakai relay plus tap trafo. Saat tegangan naik, relay pindah tap. Saat tegangan turun, relay juga pindah tap. Makanya outputnya step, bukan halus teman-teman. Lalu ada stabilizer servo motor. Kalau ini trafonya digerakkan oleh motor servo, jadi naik turunnya itu halus dan continue. Dan ada stabilizer digital, biasanya gabungan dari AVR plus kontrol digital. Ada displaynya dan proteksinya lebih lengkap. Lalu ada trafo ferro resonan. Dari namanya aja udah jelas kalau stabilizer ini menggunakan trafo ferro resonan. Jadi dengan trafo ini menjaga tegangan lebih stabil dan konstan walaupun fluktuasinya besar dalam tegangan masukan. Jadi umumnya ada 2 stabilizer, AVR relay dan servo motor. AVR itu seperti gigi sepeda, naik turun bertahap, sedangkan servo itu seperti gas motor, halus. Oke, dari sini kita bisa masuk ke top 5. Kita mulai dari yang nomor 5. Ada stabilizer Samoto atau Samto. Stabilizer ini sering kita lihat di rumah-rumah warga. Samoto ini bukan stabilizer jelek teman-teman, tapi sering disalahgunakan. Dia pakai relay plus tap trafo, jadi saat tegangan naik pindah tap, saat tegangan turun juga pindah tap. Pengalaman di lapangan, kalau dipakai buat TV, lampu, kulkas kecil itu masih aman. Tapi kalau dipaksa buat AC, nah itu sering bikin orang kecewa teman-teman. Jadi Samoto ini ibarat motor bebek. Kalau dipakai sesuai fungsi, dia akan awet. Selanjutnya ada Matsuyama atau Stavolt. Ini yang sering dipakai tukang listrik lama. Kenapa? Karena bandel dan sederhana. Tidak banyak elektronik aneh-aneh, isinya cuma trafo, relay, dan sekring teman-teman. Kalau rusak, bengkel lokal bisa betulin. Tapi jangan berharap kalau outputnya itu super presisi dan senyap total teman-teman. Jadi intinya stabilizer ini untuk kondisi listrik jelek, bukan untuk gaya-gayaan. Di nomor 3 ada ProLink AVR digital. Nah ini favorit orang kantor. Kenapa? Karena angka itu menenangkan teman-teman. Jika kita lihat input 170 volt, output 220 volt, orang langsung tenang. Secara fungsi dia masih AVR, tapi kontrolnya lebih pintar. Masalahnya cuma satu, dayanya itu kecil teman-teman. Jadi ProLink ini ibarat laptop tipis, cantik, pintar, tapi jangan disuruh angkat berat. Nah ini nih yang paling nggak nyangka, ada stabilizer Chin TND 105. Banyak orang lihat bentuknya kecil, langsung bilang ah ini paling stabilizer biasa. Padahal ini servo stabilizer digital. Di dalamnya ada motor servo, trafo variabel, dan kontrol digital. Artinya apa? Tegangan naik turunnya itu halus, bukan lompat-lompat. Nah ini yang bikin AC lebih awet, kulkas lebih dingin stabil, dan suara motornya lebih halus. Dan ini Chin teman-teman, brand yang biasa main di panel listrik. Jadi bentuknya kalem, tapi kerjanya keras. Nah ini nih yang nomor 1, Yoritsu Servo. Kalau ini nggak perlu banyak drama. Yoritsu itu stabilizer yang dipakai orang saat alatnya nggak boleh rusak. Walaupun tegangan PLN-nya jungkir balik, outputnya tetap tenang teman-teman. Tapi ya konsekuensinya kalau ada kualitas tentu aja ada harga. Ukurannya lebih besar dan ada suara servonya teman-teman. Ibaratnya ini seperti genset silent, mahal tapi bikin tidur nyenyak. Jadi ringkasnya gini nih teman-teman. Kalau untuk rumah sederhana, kita bisa pilih Matsuyama atau Samoto. Untuk elektronik sensitif, cocoknya itu ProLink. Untuk AC dan alat elektronik, itu cocoknya Chin. Dan untuk alat berat, cocoknya Yoritsu teman-teman. Jadi yang mana yang terbaik nih teman-teman? Jawabannya bukan
nomor 1, tapi yang paling cocok. Jadi kalau rumah kecil jangan gengsi, kalau beban besar jangan nekat. Stabilizer itu bukan soal merek, tapi soal memahami listrik kita sendiri. Oke, sekian video kali ini. Apabila teman-teman ada tambahan silahkan komen di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.